Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Bab murajaah dari apa yang kita ambil sebelumnya tentang kudrah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bi annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu dengan atas segala sesuatu. Dan kudrah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa? Al-mumkinat. Berkaitan dengan al-mumkinat. Adapun mumtani'at, maka ini iya. Kalau mumtani'atnya li dzatihi, maka ini tidak masuk dalam kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mumtani'atnya li ghairihi, ini masuk karena pada hakikatnya ini adalah mungkinat. Cuma Allah SWT telah takdirkan bahwasanya tidak akan terwujud. Iya. Walau syi'na la'ataina kulla hudahin walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Iya, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, maka kami akan berikan pada setiap jiwa itu hidayah. Artinya semua akan berada di atas hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewujudkan hal tersebut karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dari kudrahnya. Tapi kalau kehendaki, Allah akan jadikan semuanya ini di atas hidayah, Baik. Kemudian dari permasalahan tentang mungkinat dan mumtaniat ini itu untuk membantah dua kelompok. Kelompok pertama yang menjadikan apa? Mungkinat ini masuk atau mustahilat ini atau mumtaniat masuk dalam kudrah Allah. Tapi dikatakan apa? Ini perkara yang abas. Perkara yang abas. Katakan sesuatu yang abas itu tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sesuatu yang bertentangan menjadi satu, atau hal yang mustahil secara akal itu terjadi, itu dinisbahkan kepada kudrah Allah SWT, itu al-abas. Yang kedua, kelompok yang mengeluarkan dari mungkinat, tapi dengan menjadikan kul di situ apa? Umum, urida bil khusus. Ini menjadi tanakus juga untuk Allah SWT. Mengeluarkan mungkinat, mustalihat, tapi mustahilat, tapi dengan menjadikan kul di situ adalah umum, urida bil khusus. Ini pengurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar di situ adalah bagaimana mustahilat ini tidak berkaitan dengan kudrah. Karena laisa bi syai'. Baik. Kemudian permasalahan yang kedua berkaitan tentang tentang ucapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu, wa bi annahu ala kulli syai'in qadir, yaitu ala man yasha qadir wa man lam yasha lam yaqdir alaih. Ini juga dari pemahaman yang menyimpang dari permasalahan tentang kudrah Allah Subhanahu wa taala. Berarti menjadikan kudrah Allah itu kurang. Karena perkara yang Allah kehendaki itulah yang masuk dalam kudrah Allah. Allah kehendaki adanya jin, itu kudrah. Allah kehendaki adanya alam, itu kudrah. Tapi meniadakan jin, itu tidak masuk dalam kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lam yasha. Karena tidak kehendaki. Karena Allah tidak kehendaki. Kita katakan apa?
Kudrah dengan masyiah itu beda. Ya. Kadang Allah tidak kehendaki, tapi itu masuk dalam kudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Iya. Kalau kami kehendaki, maka akan kami berikan semua jiwa itu hidayah. Iya. Ya kan? Walau yasha Allah maqtatalu. Kalau Anda kehendaki, mereka tidak akan saling berperang. Artinya Allah kehendaki, Allah mampu akan hal tersebut, tapi Allah tidak kehendaki. Iya, jadi katakan al-masyiah akhassu min al-qudrah, wal qudrah a'ammu min al-masyiah. Karena segala sesuatu Allah kehendaki, Allah mampu, tapi kadang Allah kehendaki, kadang Allah tidak kehendaki. Jadi semua itu tahta apa? Qudrah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kemudian bagaimana dengan ucapan tentang iya. Dalam hadis ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya perkara yang Allah Subhanahu wa taala mampu pada perkara yang Allah kehendaki saja dalam hadis. Maka bagaimana jawabannya? Iya. Bahwasanya menjadikan ini kaidah umum itu batil. Ya, batil. Tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang Allah kehendaki terkhusus pada perkara yang tertentu, maka ini bisa disebutkan sebagaimana sebab datangnya hadis yang disebutkan ya, sebagaimana sebab datangnya hadis. Ya, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, inni la astahzi'u mink walakin ala ma sya'u qadir. Iya, ini kisah tatkala orang yang terakhir masuk surga itu dijanjikan ingin diberikan kenikmatan 10 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh raja di bumi. Iya, tatkala dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, mau lagi ditambah. Artinya dia sudah cukuplah ini ya kan? Apa yang Allah berikan kepada kita dimasukkan dalam surga. Tatkala Allah ingin berikan lagi lebih daripada itu, maka dianggaplah orang ini bahwasanya Allah bermain dengan kita. Iya, makanya dikatakan, apakah engkau bermain dengan kami ya Allah? Kata Allah SWT, tidak. Tapi apa yang saya kehendaki, itu saya mampu. Iya, saya terhadap apa yang saya kehendaki itu mampu. Artinya mampu untuk mengadakan 10 kali lipat dari kebahagiaan yang dimiliki oleh kebahagiaan raja di bumi. Kalau sesuatu yang berkaitan dengan tertentu, maka ini tidak ada masalah dikatakan seperti itu. Tapi kalau ini jadi kaidah umum, maka ini apa? Ini batil. Maka ini batil karena menjadikan sama tadi tanakus pada kudrah Allah SWT, menjadikan firman Allah wallahu ala kulli syai'in qadir ini kul dengan makna apa? Am urib khusus, yaitu khusus apa yang Allah kehendaki saja. Iya, apa yang Allah tidak kehendaki, Allah tidak mampu. Kemudian terakhir dari permasalahan ini adalah tentang ucapan dari Mu'tazilah yang menafikan kudrah Allah SWT terhadap makhluknya. Kudrah Allah SWT terhadap makhluknya. Di mana mereka mengatakan Allah SWT qadirun. Iya, dia mampu tapi apa yang ditakdirkan untuknya saja. Iya. Qadirun ala ma huwa maqdurun lah. Qadirun ala ma huwa maqdurun lah. Yaitu dia mampu terhadap apa yang ditakdirkan untuknya saja. Ini supaya dia mengeluarkan kudrah Allah SWT terhadap hambanya. Karena Mu'tazilah itu menganggap makhluk itu menciptakan apa? Perbuatannya sendiri. Perbuatannya sendiri. Allah tidak mampu untuk dibawa apa? Kudrah Allah tidak mampu menjadikan hamba ini berbuat apa yang Allah inginkan. Allah inginkan si hamba ini beriman, tapi si hambanya ini kufur. Iya. Allah inginkan manusia semua dapat hidayah, tapi apa? Sebagiannya mengkufur, sebagiannya apa? Di atas hidayah. Iya. Allah tidak mampu. Allah tidak mampu akan hal tersebut. Maka ucapan dari Mu'tazilah ini itu tangga untuk menolak kudrah Allah SWT terhadap makhluknya. Bukan mereka menafikan kudrah secara umum, enggak. Iya. Mereka tidak menafikan kudrah Allah, enggak ada. Mereka menetapkan kudrah Allah tapi
keumuman saja. Mengeluarkan sebagian dari kudrat Allah, yaitu kudrat terhadap makhluknya. Makanya mereka itu menetapkan makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri. Dia yang mengadakan perbuatannya sendiri. Iya. Kenapa? Karena Allah SWT tidak mampu untuk mengadakan perbuatan makhluknya. Allah inginkan, Allah punya iradah, keinginan untuk hambanya ini masuk Islam. Tapi si hambanya ini tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Menunjukkan Allah tidak mampu akan hal tersebut. Tidak mampu akan hal tersebut. Makanya mereka itu menafikan masyiah atau iradah kauniyah. Mereka menafikan iradah kauniyah. Yang mereka tetapkan itu apa? Iradah syariah. Apa itu iradah syariah? Berkaitan dengan syariah. Iya. Perhatikan, mereka menetapkan iradah syariah, tapi tidak kauniyah. Allah inginkan si fulan masuk Islam, tapi si fulannya ini tidak masuk Islam. Allah inginkan, tapi terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Allah inginkan Fir'aun masuk mengikuti agama Nabi Musa. Terjadi atau tidak? Tidak. Iya. Perhatikan, Allah tidak mampu menjadikan Fir'aun ini, walaupun Allah inginkan Fir'aun masuk mengikuti agama Musa, tapi Allah tidak mampu. Makanya mereka menafikan kudrat Allah SWT terhadap makhluknya. Hanya menetapkan iradah syariah, la iradah kauniyah. Beda dengan temannya Jabriyah. Nah, ini menetapkan kauniyah, nah menafikan syariah. Menafikan syariah. Semuanya kauniyah. Makanya dikatakan saya ini seorang itu jatuh dalam zina. Kenapa berzina? Tidak bisa apa-apa saya. Ini sudah kauniyah Allah SWT. Sudah. Allah tidak inginkan saya jadi orang baik. Tadi kan? Dan itu masing-masing memiliki kelaziman yang batil. Itu ada nanti pembahasannya lebih jauh di pembahasan tentang takdir. Baik. Itu idhofah yang berlalu sebelumnya di pembahasan tentang takdir. Kudrah. Dan ada pembahasan lebih detail lagi di pembahasan tentang takdir, insyaallah. Itu ada tempatnya masing-masing. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya takdir di sini pembahasannya itu bertempat-tempat. Sudah berlalu bersama kita. Wala syai'a yajzuhu, itu pembahasan tentang takdir, kudrah. Di sini ada lagi sebutkan. Dan nanti ada lagi. Tapi ada pembahasan memang di situ tempatnya luas. Wallahu alam, seperti yang disebutkan oleh sebagian dari syurah, Syekh kadang membawa itu untuk menyelesaikan sajak saja. Tidak untuk membahas tentang kudrah. Tapi sebagian dari syurah membahas juga. Lebar juga. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, "Dzalika bi anna ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin 'alaihi yasir la yahtaju ila syai'in laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Baik. Ini ada sedikit pembahasan penting untuk kita, terutama di ucapan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kata beliau, "Wa kullu syai'in faqir." Al-faqr itu hajah. Al-faqr huwa al-hajah, kebutuhan. Segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah." Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kata Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, ya ayyuhan nas antumul fuqara' ay muhtajun ila Allah. Jadi fuqara itu al-hajah. Fuqara al-hajah. Jadi firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara ay antum muhtajun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Sebutkan Sa'di rahimahullah, yaitu untuk Allah SWT kekayaan yang sempurna dari seluruh sisi, di mana Allah SWT tidak butuh kepada apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak butuh kepada apa yang dibutuhkan oleh manusia kepadanya. Jadi wallahu huwal ghaniyyul hamid, yaitu al-ghina at-tammah.
Iya, ghina tammah. Taib. Dan fakir atau fakr dari makhluk itu fakrun dzatiyah. Fakrun dzati. Bukan li ghairihi. Apa artinya dzati? Itu kebutuhan yang tidak ada sebabnya kenapa dia butuh. Tidak ada ilahnya kenapa dia butuh kepada Allah. Itu namanya apa? Fakr dzati. Iya. Tanpa sebab, tanpa ilah, tanpa maksud apa-apa, dia hakikatnya adalah seorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ghina Allah Subhanahu wa taala, ghina dzati. Iya. Tanpa sebab, tanpa ilah, Allah Subhanahu wa taala ghanin. Jadi ini gambarannya. Kemiskinan atau kebutuhan makhluk kepada Allah itu kebutuhan zatiyah. Iya. Bukan ada sebab baru kita butuh. Ada sebab lain baru kita butuh. Enggak. Kebutuhan kita kepada manusia itu fakir apa? Nisbi. Iya. Kadang kita butuh, kadang kita tidak. Tapi kalau fakir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya apa? Fakir dzati. Iya. Makanya di setiap keadaan pasti kita butuh. Bagaimanapun kita. Ya? Bagaimanapun kita di setiap keadaan, di setiap waktu demi waktu, iya, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada sebagaimana ghina Allah Subhanahu wa taala itu ghina dzati. Ghina dzatiyah. Kita butuh, makhluk butuh pada Allah Subhanahu wa taala pengadaannya, kekalannya, hidayahnya, rezekinya dan seterusnya. Itulah fakir dari makhluk dan ghina dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ghina dzatiyah dan fakir dzatiyah. Baik. Qala rahimallahu taala wa kullu amrin alaihi yasir. Kata beliau, dan segala perkara atas Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Ya. Ini sudah berlalu bersama kita. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ardh. Ya kan, tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu lemah dari perkara-perkara yang ada di langit dan bumi. Allah mengatur, Allah mencipta, Allah mengembalikan, semuanya mudah untuk Allah. Tidak ada yang berat untuk Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa tsumma yu'iduhu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Iya, lihat. Tidaklah engkau melihat bagaimana Allah mengadakan makhluk dan Allah mengembalikan lagi. Allah mengadakan kemudian mengembalikan, kata Allah, semua itu mudah untuk Allah. Ini bantahan untuk siapa? Kaum musyrikin. Ya? Kaum musyrikin. Tak kala mereka mengatakan, qala may yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Siapa yang mengadakan? Siapa yang menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Siapa? Ya. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah. Kata Muhammad, yang mengadakan itu, yang menghidupkan itu adalah yang mengadakan pertama kali. Dan itu mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ucapan wa kullu amrin alaihi yasir. Tidak ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Likamali apa? Qudratihi subhanahu wa ta'ala. Iya, likamali qudratihi subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, la yahtaju ila syai'. La yahtaju ila syai', dan Allah tidak butuh kepada sesuatu. Ini sudah lewat. Ini karena apa? Likamali ginaihi. Iya, kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan makhluklah yang butuh kepadanya. Makhluklah yang butuh kepadanya, dan Allah tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Iya. Allah tidak butuh kepada siapapun pada makhluknya. Tidak pada ibadahnya. Tidak pada. Tapi kita yang butuh kepada apa? Ibadah. Yang anggap bahwasanya kita diperintah untuk ibadah, Allah butuh pada ibadah kita. Tidak. Kita yang butuh pada ibadah. Kenapa? Karena ibadah menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
sebagaimana dalam ayat ya. Kalau apa dalam ayat? Jika kalian semua kufur, itu tidak akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala lemah. Dan Allah Maha cukup. Iya, in takfuru antum wa fil jami'a. Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha cukup dari hal tersebut. Insyaallah. Artinya kita diciptakan, ya, jangan sampai kita Allah cipta kita untuk ibadah, berarti Allah butuh pada ibadah kita untuk menambah kekuasaannya, menambah kekayaannya, tidak. Kalian kufur pun, ya, Allah kita diadakan. Itu Allah sudah kaya. Allah sudah memiliki sifat sempurna dari sifat ginanya. Ada kita menunjukkan kesempurnaannya lagi. Ya kan? Artinya Allah SWT Maha cukup. Sebelum Allah menciptakan makhluk. Ya kan? Allah ciptakan makhluk menunjukkan lebih kesempurnaan daripada kesempurnaan apanya? Iya. Karena seorang kalau diibaratkan dia memiliki beban, iya, dia kaya. Dia mengambil beban untuk diberi kehidupan. Berarti menunjukkan kesempurnaan dari betul-betul kaya ini. Kadang orang kita kaya karena tidak ada bebannya. Iya. Sama-sama 10 juta uangnya, tapi yang satunya anak 10. Yang satunya tidak ada anaknya. Yang mana kaya? Ya kan? Karena dia kaya, tapi karena apa? Ya, karena dia tidak ada uang, tidak ada beban, makanya dia kaya. Coba ada beban 10 orang anak. Iya. Saya tuh masih butuh. Tapi Allah SWT tidak. Iya. Kita tidak butuh kepada apa yang kita lakukan di bumi. Kita yang butuh kepada amalan kita. Iya. Jadikan sebab Allah SWT memberikan kepada kita rahmatnya. Taib. Qala rahimahullah ta'ala walaysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini puncak dari pembahasan kita. Ya. Tentang ayat firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Ini sudah lewat. Ya kan? Wala syai'a misluh. Wala syai'a misluh. Tapi ini tergabung pada dua hal. Makanya dari ayat ini kita mengambil beberapa faedah. Dan ini penting ya, dicatat ini. Faedah terkait dengan ayat ini. Kata beliau, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebelum kita masuk mengambil faedah, kita jelaskan bahwasanya kaf di situ sudah berlalu. Kaf di situ apa? Zaidah fil i'rab, tapi taukid fil makna. Itu dibedakan. Karena dalam Quran itu huruf zaidah tambahan ya. Tapi kalau dari sisi lughawiyah, i'rab itu apa? Dikatakan zaidah. Ya, tapi kalau dari sisi makna itu adalah taukid. Laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Pokoknya tidak ada yang semisal dengannya. Taukid. Ya, itu yang pertama. Kemudian dari faedah yang diambil dari ayat ini ada beberapa faedah. Ada sekitar berapa? 6 atau 7. Yang pertama adalah ucapan Allah laisa kamitslihi syai'. Itu menunjukkan bahwasanya bagaimana positiyah Ahlussunnah wal Jamaah dari dua kelompok. Apa itu? Mumatsilah dan Mu'attilah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lihat, ini tidak dipotong ya, diambil dua-duanya. Ini menunjukkan positiyah Ahlussunnah wal Jamaah di antara dua kelompok yang menyimpang. Mumatsilah dan Mu'attilah. Iya. Mumatsilah dan Mu'attilah. Yang di mana ayat ini membantah dua kelompok. Laisa kamitslihi syai' membantah siapa? Mumatsilah. Wa huwas samiul basir membantah Mu'attilah yang menolak sifat. Ini yang pertama. Jadi ayat ini laisa kamitslihi syai' ini apa? Menunjukkan wasitiyati Ahlussunnah wal Jamaah dari dua kelompok. Iya, dari dua kelompok. Mumatsilah dan Mu'attilah. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini itu menunjukkan wajibnya seorang mengumpulkan antara penafian dan penetapan. Walaupun ini sudah lewat ya. Sudah lewat ini di kaidah yang baru saja
sebelum kita masuk membahas, itu sudah saya kasih poin beberapa. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya seorang mengumpulkan antara penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Atau disebut dengan al-isbat wa tanzih. Laisa kamitslihi syai', ini apa? An-nafi wa tanzih. Ya? Wa huwa samiul basir, ini apa? Al-isbat. Maka jangan kita mengambil tanzih, ya. Kemudian kita buang apa? Al-isbat. Dan jangan kita mengambil isbat dan kita meninggalkan apa? Tanzih. Iya. Jangan kita mengambil tanzih kemudian kita tinggalkan al-isbat, dan jangan juga kita tinggalkan isbat. Mengambil isbat kemudian kita tinggalkan tanzih. Sebagaimana dilakukan oleh Mu'atzilah dan Mu'attilah. Mu'atzilah mengambil apa? Mengambil apa? Mu'atzilah mengambil isbat. Mu'atzilah mengambil isbat. Dan Mu'attilah mengambil tanzih. Mengambil tanzih. Mengambil tanzih. Itu pekerjaannya mereka. Tetapi kita menetapkan, diistilahkan la isbata illa bitanzih, wala tanzih illa bil isbat, wala tauhid illa biijtima'ihima, yaitu biijtima'in nafi wal isbat. Itu dia. Karena kenapa seperti itu? Kalau seorang tidak mengambil dua ini, mutlak dia akan jatuh pada tanakut. Ini faedah baru saya ambil juga dari Syekh Abdullah Ibn Mar'i. Bahwasanya siapa saja yang tidak mengambil dalil secara sempurna, maka dia akan jatuh dalam tanakut. Itu kaidahnya. Contohnya ini. Kalau dia hanya mengambil isbat, tidak ada nafi, atau dia mengambil nafi, tidak ada isbat, maka yakin secara mutlak dia akan jatuh dalam tanakut. Dalam tanakut. Contoh, kalau dia mengambil tamsil atau dia mengambil isbat tanpa ada tanzih, maka dia akan jatuh dalam tanakut. Dari sisi mana tanakutnya? Dia mengambil tamsil tanpa mengambil isbat. Ada yang bisa jelaskan? Seperti apa? Yang mengambil isbat. Yang tadi saya sebutkan apa? Taib. Satu dulu. Yang mengambil tanzih dulu. Mu'attilah, ya kan? Mengambil tanzih, yaitu Mu'attilah. Ingin mensucikan Allah SWT dari kekurangan. Kalau dia cuma ambil ini, dia akan jatuh dalam tanakut. Dari sisi mana? Siapa yang jawab, saya ada hadiah lagi. Ini penting karena ini saya baru dapat juga. Artinya bukan mungkin selalu dengar, cuman susunannya itu baru saya paham. Selalu kita bahas. Cuman mengambil kesimpulan dari itu belum kita dapat, dan saya baru dapat kemarin. Setiap sesuatu yang diambil setengahnya, maka dia akan jatuh dalam tanakut. Contohnya dua kelompok ini, dia sama-sama jatuh dalam tanakut. Ada yang tanakutnya luar biasa, ada yang setengah-setengah. Orang yang mengambil tadi apa? Mengambil tanzih saja, tanpa mengambil isbat, dia akan jatuh dalam tanakut. Contohnya Mu'attilah, mereka menafikan apa? Mereka menafikan sifat dengan dai apa? Mensucikan Allah SWT dari mana? Dari permisalan. Kenapa dia tanakut? Karena mereka tidak mau menafikan zat. Sedangkan zat itu mereka apa? Kenapa tetapkan? Kalau antum mau mensucikan Allah dari kekurangan, makhluk juga punya zat, antum juga punya zat, Allah juga punya zat. Kenapa antum tidak mensucikan?
Tanakut tidak? Tanakut. Bisa. Sekarang satunya lagi, saya tidak mau jawab sendiri. Pada tamsil, ketika dia mengambil isbat dan dia tidak mengambil tansi, soleh. Jelaskan soleh. Tanakutnya di mana? Ini tanakut paling rendah ini. Tanakut paling rendah. Ada tanakut yang luar biasa, seperti tanakutnya Asy'ariyah, tanakutnya Mu'tazilah, ya. Kalau tanakutnya ini 25% lah. Kalau Mu'tazilah 60. Kalau Asy'ariyah parah, 100%. Jelas sekali, nampak. Bagaimana kalau Mu'tazilah? Hidayah. Kalau dia mengambil isbat demi tansi. Kenapa dikatakan tanakut juga? Sama persis tadi. Ketika dia mau menetapkan sifat tangan, apa kata mereka? Tangan sama dengan tangan makhluk, tanpa ada tansi. Tapi ketika katakan zat Allah sama dengan zat makhluknya, mereka tidak mau. Tanakut berarti. Tanakut atau tidak? Tanakut. Ya kan? Ini versi bawahnya. Kalau versi atasnya lebih jelas ya, yang menetapkan nama tanpa sifat. Iya, nama tanpa sifat. Ini apa? Ini juga tanakut. Tanakut juga. Apa lagi? Al-Asy'ariyah lebih parah lagi. Ya, yang menetapkan sebagai sifat dan menafikan sebagai sifat. Itu lebih tanakut lagi. Makanya tidak ada jalan keluarnya dia kecuali ikut sama Ahlussunnah atau ikut pada bid'ah atau ia lebih parah ya, seperti Al-Ja'diyah dan Jahmiyah. Iya. Tahu? Paham mana ini? Kenapa harus dikumpulkan jama' antara baina isbat wa nafi? Karena kalau diambil satu persatu, maka jatuh dalam tanakut. Imma itu tanzi, itu nafi, atau imma isbat saja, maka dua-duanya akan jatuh dalam tanakut. Bagaimana selamat dari situ? Digabungkan. Makanya dikatakan al-hidayah al-jam'u bainahuma wa dhalala al-akhri ahad minha wa taraka ahad minha. Hidayah itu dengan mengambil keduanya dan kesesatan itu kalau diambil satu dihilangkan satu. Iya. Apa kata Syekh? Wailul lil musallin. Berhenti, sudah, dakwakan. Besoknya tidak ada orang sholat. Iya. Karena antum pakai dalil. Tapi apa? Setengah-setengah. Iya kan? Siapa yang ikut dorong kemari? Hidayat saja. Antum tidak ikut? Baik. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ini untuk murojaah ini. Ya. Ini bekal bagus ini. Insyaallah kalau antum paham ini, antum baca kitab insyaallah mudah. Tumbuhan yang di bawah-bawah itu mudah. Ya. Sampai mungkin ketika antum baca Qaul Muslah itu akan bertambah pemahaman dari pemahaman yang saya sampaikan. Iya, dengan adanya ini bisa antum tambah masail dan seterusnya. Seperti itu orang belajar. Kadang orang belajar tahun ini dia mengajarkan Qaul Muslah, tahun depan dia Qaul Muslah beda dengan apa yang tahun lalu. Itu beda karena semakin bertambah. Iya, kecuali kalau yang diajarkan ini dilihat dari kemampuannya kurang, maka itu saja. Iya, tapi kalau dia makanya bertingkat-tingkat. Kadang satu pembahasan di tempat lain beda, di tempat lain juga beda. Padahal satu buku. Karena dilihat dari siapa yang diajarkan. Ya. Makanya kalau antum murojaah sama teman, bahas Kitabul Muslah dengan poin-poin yang kita sebutkan ini, antum bisa tambah. Iya, berkaitan dengan makna dari permasalahan ini. Baik. Yang ketiga, ayat ini itu menunjukkan terhadap kaidah juga. Kaidah asli ya, dan ini sudah lewat ya. Bahwasanya pada penetapan sifat itu dengan apa? Ijmal. Pada penetapan sifat itu dengan apa? Dengan mufassal dan penafian itu secara ijmal. Ini kaidah asliyah pada isbat wan nafi. Bahwasanya ijmal itu pada apa? Pada penafian dan penetapan itu pada apa? Dan tafsil itu pada penetapan. Pertanyaannya, kenapa bisa? Apa faedahnya?
Ada yang ingat? Kalau ijma itu untuk menafikan, kalau mufassal itu menunjukkan kesusahan. Hah? Kalau menetapkan itu untuk apa? Memuji. Kalau menafikan berarti untuk mensucikan. Datang dalam bentuk rincian dalam penetapan. Alasannya apa? Karena ini ablaq fil madah. Sudah lewat ini. Dan datang penafian secara mujmal karena ini ablaq fi daf'il naqs. Itu sudah lewat. Ya. Tapi terbatas pada ayat ini menunjukkan kaidah asliyah Ahlussunnah wal Jamaah pada penetapan dan sifat itu beda. Ketika menetapkan asalnya secara tafsil dan ketika menafikan asalnya secara atau dikatakan bab aglabiyah, apa yang datang dalam Al-Qur'an. Itu kaidah yang ketiga. Yang keempat, dan ini penting. Nah, ini juga tambahan. Ini saya dapat juga dari mana? Dari daurah. Iya. Bahwasanya ayat ini menunjukkan akan adanya penetapan kadar yang terbedakan Allah dengan makhluknya dan kadar yang bersyirikat antara Allah dengan makhluknya. Dengan ayat ini. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ditetapkannya kadar yang terbedakan antara Allah dengan dikatakan apa? Al-qadar al-mumayyiz al-farid, di istilah begitu. Dengan isbat atau sebut al-qadar mushtarik bainal khaliq wal makhluk. Dari ayat ini. Sekarang dari sisi mana? Laisa kamitsli syai'. Ini menetapkan apa? Kadar apa? Nah, terbedakannya kadar yang terbedakannya Allah dengan makhluknya. Ya kan? Wa huwa samiul basir. Menetapkan apa? Kadar istiraknya antara Allah dengan makhluknya. Bisa sampai sini? Iya. Tak kala kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar, kita tidak menafikan bahwasanya Allah manusia juga melihat dan mendengar. Karena masing-masing punya kadar isyirak antara Allah dengan makhluknya. Tapi kapan tak kala kita kan laisa kamitsli syai', maka menafikanlah kadar yang terbedakan antara keduanya. Iya, tanpa dinafikan kadar istiraknya. Bisa. Makanya dikatakan dalam ayat wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ini dia. Ini Masya Allah, ini ayat penting sekali. Iya, untuk membantah siapa? Mumassilah. Demikian pula mu'attilah. Iya, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayy berarti Allah memiliki sifat haya. Yang dimana manusia juga memiliki sifat haya. Perhatikan. Tak kala Allah inginkan bahwasanya kehidupan Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya yang punya kehidupan, maka digandengkan dengan apa? Alladzi la yamut. Maka terbedakanlah hakikat sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya, yang makhluknya bersifat dengan sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa toh? Iya. Dan kiaskan dengan sifat yang lain. Dengan sifat yang kias yang lain. Iya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah. Iya. Al-kamilah. Yang di mana kudrah ini la ya'jizu syai'. Iya. Tidak ada yang bisa menjadikan Allah lemah dengan kudrahnya ini. Dan seterusnya. Iya. Ini rinciannya. Paham rinciannya? Kalau dikatakan terus nuzul mana? Kalau dengan nuzulnya Allah beda dengan nuzulnya makhluk. Tangan mana? Yad mana? Apa antum jawab? Kalau hayy kan ada. Alladzi la yamut. Al-qudrah ada. La yajiz syai'. Al-adl ada. La yablim wala yablim rabbuka ahad. Sekarang kalau tangan wajah. Mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ahsantum. Iya. Jadi ada dalil umum yang mencakup semua sifat dan menerangkan dengan dalil khusus wa tawakkal 'alaihi alladzi la yamut. Penerangan. Ya kan?
penerangan. Makanya ini kaidah umumnya. Laisa kamitslihi syai', itu bagaimana menetapkan kadar al-mumayyiz al-fariq bain Allah wa bain al-makhluq wa kadar isyrak, subutul kadar isyrak antara Allah dengan makhluknya. Bisa sampai sini? Iya. Ini mudah untuk dipahami, Taib. Kemudian yang kelima. Iya, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Yang kelima, menunjukkan ayat ini akan kesempurnaan sifat Allah SWT dengan kamal mutlak. Iya, untuk Allah SWT. Pertanyaannya, dari mana diambil? Penafian? Menetapkan lawannya. Ahsantu. Iya. Laisa kamitslihi syai' itu menunjukkan apa? Kesempurnaan sifat Allah SWT secara mutlak. Iya, secara mutlak. Ahsantu. Yang ketujuh atau yang keenam. Ini juga penting. Ya, karena kadang kita selalu berbicara sifat tangan misalnya, jadi kubijalali. Sifat wajah, jadi kubijalali, ya kan? Tapi di bawah itu ternyata ada kaidah. Dibangun di atas firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'. Jadi ini ayat memang subhanallah. Ya, ini makanya ayat muhkam. Semua ayat mutasyabih kembali ke sini. Itu namanya. Makanya dikatakan ini ayat muhkam pada semua sifat. Ini ayat membawa semua akan hilang iskalnya. Apa saja? Ini ayat membawa semua iskal yang ada pada antum, pikiran-pikiran semua akan hilang. Iya. Makanya ini siapa yang ambil ini dia selamat. Tapi siapa yang ambil setengah, buang setengah, sudah jatuh jurang. Iya. Siapa yang tidak ambil dua-duanya, sudah. Tidak tahu mau kemana. Ya. Ini ayat dibangun di atasnya kaidah, yaitu bahwasanya kullu mausufin tunasibu dzatahu wa tulaimu haqiqatahu. Setiap sifat kullu mausufin tunasibu sifatu kullu mausufin, begitu. Sifatu kullu mausufin tunasibu dzatahu wa tulaimu haqiqatahu. Sifatu kullu mausufin. Sifat setiap yang disifati, sifatnya. Iya, sifat-sifat seluruh yang disifati, yaitu Allah SWT sifat-sifatnya yang Allah bersifat dengannya itu tunasibu, sifat tersebut tunasibu dzatahu. Itu sesuai dengan zatnya, dan tulaimu, dan mencocoki hakikat dari pemilik sifat tersebut. Itu kaidahnya. Ketika antum katakan Allah memiliki sifat tangan, masuk kaidah. Tangan itu kalau disandarkan kepada Allah, Allah yang bersifat, maka sifat tersebut akan sesuai dengan zatnya. Iya. Dan zat tidak ada yang tahu hakikatnya. Kaifiatnya tidak ada. Maka kita akan sesuai dengan zatnya Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana kaifiat sifatnya? Tidak, karena kita tidak tahu apa zatnya. Karena setiap sifat tunasibu dzatahu. Ya kan? Bagaimana antum bisa katakan misalnya sifatnya siapa? Soleh. Bagaimana antum bisa bayangkan sifat tangannya soleh? Bisa antum hakikatkan? Bisa. Karena antum bisa hakikatkan siapa? Pemilik zat. Siapa itu? Soleh. Bisa antum katakan tangannya ini kayaknya. Karena biar antum tidak pernah lihat tangannya soleh, tapi kalau antum lihat zatnya soleh, antum bisa bayangkan bagaimana zatnya, bagaimana sifat tangannya soleh. Pasti antum bisa bayangkan. Karena apa? Yang disifati ini antum tahu, antum idrok. Bisa tahu? Jadi makanya kalau orang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, kenapa antum bisa? Kenapa antum bisa tetapkan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, sedangkan pemilik tangan ini antum tidak bisa idrok? Harusnya antum idrok dulu pemilik tangan. Kata antum pernah lihat tangannya? Tidak. Ya kan? Antum pernah lihat tangannya Allah? Tidak. Berarti kalau antum tidak pernah lihat tangannya, bagaimana antum bisa sifati? Beda kalau antum tidak lihat zatnya, tapi antum lihat tangannya, itu mungkin pasti antum akan ragu-ragu juga.
Begini kan? Iya. Tapi kalau antum lihat zatnya langsung, maka apa yang digambarkan sama tangannya ini, misalnya, antum tahu soleh, tahu tangannya soleh begini. Iya. Misalnya soleh orangnya begini. Baru saya bilang tangannya soleh, iya, kepala tangannya sama itu helm. Pasti antum bilang, wah tidak masuk akal. Kenapa bisa? Karena antum tahu zatnya soleh bagaimana. Tahu? Iya, tidak bisa antum. Wih, masa begitu besarnya? Kalau soleh kecil. Iya, tapi kalau antum lihat, baru. Karena kadang akal tidak terima, tapi al-his menetapkan. Itu bisa. Kadang akal tidak menerima, tapi kalau al-his, ya seperti orang tangan gajah itu. Iya, itu bisa tuh. Tidak masuk akal, kecil badannya tapi tangannya besar. Tapi antum lihat, oh iya tahu. Iya kan? Iya. Jadi kalau kembali kepada akal, itu enggak. Itu rob dia. Hari ini ditetapkan, besok antum nafikan. Hari ini antum nafikan, besok antum tetapkan. Iya. Itu akal. Kadang tidak masuk akal, tapi ditetapkan oleh hisiah, ujung-ujungnya akal, iya tahu, masuk akal juga. Iya. Iya kan? Diceritakan sama. Dahulu kala, ada orang bilang, nanti ada orang dari Mekah ke Indonesia cuma 12 jam. Wah, 12 jam. Iya. Nanti tahu beberapa tahun ke depan. Dari Mekah ke Indonesia bisa bicara. Akal tidak masuk akal. Tapi tak kala di musyahadah lihat, ada pesawat, ada HP. Akal mau ditolak bagaimana? Pasti diterima. Kenapa? Karena musyahadah. Sekarang pertanyaannya, kalau antum mau persaksikan kaifiat dan sifatnya Allah, sehingga antum katakan ini begini dan begini, kenapa bisa? Sedangkan antum tidak pernah saksikan. Ya, ini kaidah itu untuk menyangkal mereka. Iya, mu'attilah mumatsilah. Kenapa mu'attilah? Karena mu'attilah dasarnya apa? Tamsil dulu. Iya, jangan bilang kan menafikan. Iya, sebab menafikannya apa? Tamsil dulu. Iya, pasti tamsil dulu. Tidak berani dia nafikan kecuali pasti dia tamsil dulu. Supaya punya alasan. Karena kalau dia langsung menafikan, seakan-akan dia akan mendustakan Al-Quran. Dan itu kekufuran untuknya. Dan mereka takut kufur. Iya, kecuali falsafah, iya. Nah itu beda memang. Ya, karena memang dia tidak mau mengenal Tuhan. Iya, bahkan tidak Tuhan. Iya, tidak Tuhan. Iya. Baik, itu kaidah. Jadi sifatu kullu mausufin tunasibu dzatahu wa tulaimu itu mencocoki hakikatahu. Iya, hakikat dari al-mausuf itu yang disifati itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan, apa kita katakan? Tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Iya, sesuai dengan zatnya, kemuliaan dan kebesaran zatnya. Dan kita tidak tahu karena sifat itu sesuai dengan yang disifati. Iya, sesuai dengan sifati. Ini kaidahnya, diambil dari ayat ini. Iya, diambil dari ayat ini. Kenapa? Contoh, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika ditetapkan as-sam'ul basar, ya kan? Maka sifat as-sam'ul basar ini sesuai dengan zatnya. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengannya. Maka kalau antum katakan sama dengan makhluk, berarti ada yang semisal. Misalnya sama dengan ini, berarti ada yang semisal. Sedangkan Allah katakan laisa kamitslihi syai' bersama dengan penetapan apa? Dua sifat tersebut. Bisa? Kemudian yang kedua terakhir. Tidak apa ya? Iya. Nanggung. Kemudian terakhir adalah masuk dalam kaidah juga. Dan ini sudah berlalu bersama kita. Bahwasanya kaidah menetapkan bahwasanya penetapan sifat itu adalah isbatu wujudin, la isbata takyifin. La isbat takyifin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya penetapan sifat itu adalah penetapan wujud, bukan penetapan kaifiyat. Bisa? Isbatu as-sifat itu isbatu wujudin. Iya, la isbatu takyifin. Bisa? Cuma pertanyaannya, kenapa bisa dikatakan isbatu takyifin? Kenapa bukan isbatu tamsilin? Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya penetapan itu dengan penetapan wujud.
Allah punya sifat. Bukan penetapan kaifiat bahwasanya sifat Allah begini dan begitu. Dikatakan isbat wujudin karena Allah katakan wa huwas samiul basir. Walaysa isbat takyifin karena laisa kamitslihi syai'. Cuma kenapa dikatakan isbat takyif? Jawabannya. Karena kullu tamtsilin takyifin. Walaysa kullu takyifin takyifan. Kullu tamtsilin takyif. Walaysa kullu takyifin tamtsilan. Cocok. Iya. Setiap takyif itu atau setiap tamtsil itu takyif. Iya kan? Tapi tidak semua takyif itu, tidak semua tamtsil itu adalah terbalik. Tidak semua takyif itu adalah tamtsil. Iya kan? Kalau saya katakan ini atau misalnya mana? Ini kaifiatnya saya bilang warnanya putih, bukan putih, bening. Iya, pakai plastik. Ya. Teksturnya keras sedikit. Ini apa? Takyif atau tamtsil? Takyif. Tapi bukan tamtsil. Kalau saya ini panjangnya 5 cm, lebarnya ini. Iya, beratnya ini. Itu apa? Takyif. Tamtsil atau bukan? Bukan tamtsil, itu takyif. Ya kan? Tidak semua takyif itu tamtsil. Tapi kalau tamtsil sudah pasti takyif. Cuma jalannya beda. Kalau saya katakan ini semisal dengan ini. Saya tidak takyif ini. Saya tidak bilang lebarnya ini. Tapi ketika saya katakan semisal dengan ini, saya sudah mengkaifiatkan bahwasanya kaifiatnya ini seperti apa? Seperti ini. Bisa tak? Maka dikatakan setiap pada ayat ini penetapan ijad, bukan penetapan apa? Penetapan wujud, bukan penetapan takyif. Iya, dikatakan tangan Allah semisal yang ini, tangan Allah semisal tidak. Tapi penetapan ada saja, Allah punya tangan, sudah. Iya. Terakhir betul ini. Bahwasanya, dan ini sudah lewat di sebelumnya, bahwasanya saya sudah sampaikan ya. Hidayah itu dengan apa? Dengan mengumpulkan dua hal tersebut, antara nafi dengan isbat, dan kesesatan itu dengan apa? Dengan mengambil satu dan meninggalkan yang lain. Itu kaidah tersendiri. Tapi saya sebenarnya sudah jelaskan di awal. Baik. Sekira cukup dulu insyaallah. Itu paham itu kaidahnya. Ya. Ditulis dengan tinta merah. Ya. Itu penting itu. Untuk bagaimana antum berbicara tentang asma sifat yang putarannya antara mu'attilah dan mumatsilah, itu putarannya di situ. Kalau antum kuasai itu laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir itu, dan terakhir afwan. Penting lagi. Iya, ini saya sampaikan. Tidak bisa tidak saya sampaikan. Kenapa Allah SWT mentakbir laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir? Kenapa bukan wa huwal hakimul khabir? Ini faedah. Ya, nafis juga. Mahal. Harganya 18 juta. Kenapa? Dua sifat ini adalah sifat yang dimana dimiliki semua makhluk. Mau manusia, mau hewan. Ya? Digunakan dua sifat ini. Makanya katakan laisa kamitslihi syai' wa huwal alimul khabir wa huwal hakimul aziz wa huwa apa? Wa huwal qadir al aziz apa? Tidak ada. Wa huwa samiul basir. Kenapa digunakan dua sifat ini? Iya. Untuk betul-betul bagaimana mencocoki bahwasanya bukan cuma Allah yang bersifat dengan sifat tersebut. Manusia juga bersifat dengan itu. Ya, hewan juga bersifat dengan itu. Ya kan? Tetapi apa? Hakikat dari sifat tersebut itu beda dengan hakikat yang dimiliki oleh makhluk dan manusia dan hewan. Iya, manusia dan hewan.
Jadi ini pandangan besar untuk kita. Bahwasanya sifat itu kadang dimiliki orang yang lain. Jangankan manusia, hewan pun bersifat. Sifat kuah. Iya. Iya kan? Ada kuah, ada melihat dan mendengar. Tetapi apa? Iya. Tidak mencerminkan bahwasanya setiap sesuatu yang sama pada nama itu tidak mengharuskan sesuatu sama pada hakikat. Iya, sama pada hakikat. Jadi itu faedahnya ya, itu faedahnya. Kenapa disebutkan Sami'ul Basir? Karena dua ini sifat yang juga dimiliki oleh selain dari manusia, itu hewan. Kalau antum mengatakan pendengaran Allah sama dengan manusia, karena manusia juga bersifat mendengar, berarti secara hakikat antum menyamakan Allah dengan binatang juga, karena binatang juga melihat. Binatang juga yang melihat. Iya kan? Iya. Dan itu pasti mereka tidak mau. Mereka tidak mau karena mereka tahu bagaimana rendahnya apa? Binatang. Bagaimana rendahnya binatang. Sebagaimana mereka yang mensucikan Allah, tapi mereka pada hakikatnya tidak ingin mensucikan Allah. Menjadikan Allah SWT itu kurang. Baik, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.